Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore. Majelis kita semua bicara mengenai aspek-aspek apa yang patutnya untuk kita tiru, terutama di zaman saat ini begitu. Rasulullah pun juga memang sudah menyampaikan sabdanya ketika mendidik seorang anak, sesuaikanlah dengan zamannya begitu ya. Nah, dengan salah satu sabda yang kemudian juga disampaikan oleh Rasulullah, apa kira-kira mungkin hal yang dapat kita petik ataupun juga kita ambil pelajarannya dari tauladan yang memang sudah dilakukan, diberikan oleh para sahabat itu terhadap kondisi saat ini, Pak? Karena kan mungkin cukup berbeda antara zaman dahulu dengan sekarang. Ya, baik. Jadi sebenarnya kalau kita melihat keunggulan-keunggulan sahabat Nabi itu, nyaris semua sahabat itu memiliki keunggulan. Semuanya unggul. Makanya kan Nabi katakan, ashabikan nujum, sahabat itu seperti bintang-bintang. Jadi kalau Nabi itu bulan purnamanya, sahabat itu seperti bintang. Sehingga siapa yang kita idolakan, siapa saja kita turuti, maka kamu akan selamat, kata Rasulullah. Jadi kullu, semua sahabat itu luar biasa. Semua sahabat itu mulia, akhlaknya mulia. Kemudian mereka memiliki sifat-sifat yang utama begitu. Nah, kemudian tadi apa tadi? Baik, kalau bicara mengenai sejauh mana kita meniru, Oh ya, sejauh mana kita meniru kehidupan di kondisi sahabat hari ini. dengan kondisi kita hari ini. Yang pertama barangkali seperti aspek keimanan mereka. Mereka orang-orang yang teguh. Begitu mereka bersyahadat, begitu mereka beriman, begitu mereka mengenal Islam, maka mereka istiqomah dengan keislamannya. Dia tidak terganggu dengan kondisi apapun begitu. Bilal bin Rabah, begitu dia mengucapkan syahadat, maka dia betul-betul berpegang teguh atas keimanan yang dia miliki itu. Nah, saya pikir di zaman sekarang ini, aspek keimanan ini perlu juga kita kuatkan gitu. Apalagi kondisi kita sekarang ini kan banyak halangan, banyak rintangan, banyak pengaruh-pengaruh yang kadang-kadang bisa menjadikan iman kita tuh merosot. Jadi ikuti sahabat. Sahabat tuh dia kalau sudah beriman, maka dia sampai mati, dia pegang erat istiqomah di keimanan. Aspek lain umpamanya, sahabat itu dia solehnya luar biasa dari segi ibadah gitu. Jadi dari segi ibadah mereka betul-betul orang-orang yang digambarkan dalam buku itu, kalau siang dia berada di atas kuda, gagah beraninya mendakwahkan agama, atau dia mengerjakan usaha sehari-hari, berdagang, bisnis, khalifah dan sebagainya. Tapi malam harinya gimana mereka? Itu digambarkan seperti orang yang digigit kalajengking. Jadi siang tuh gagah perwira, malam harinya dia menangis bersimpuh di hadapan Allah. Menangis, memohon hidayah, meminta ampunan, bagaimana hidayah ini tersebar ke seluruh alam. Itu kerjaan sahabat. Jadi bagus juga hari ini umpamanya kita tingkatkan kesolehan kita. Kemudian jangan sampai lupa kita malamnya juga seperti itu, sedikit-sedikit kita turuti gitu. Jadi malam tuh dia suka menangis di hadapan Allah. Kan ini yang jarang hari ini kita jumpai. Betul. Dengan kondisi kita begitu. Di tengah siang biasanya kita juga dengan sejibun aktivitas begitu, Pak. Malamnya juga tidur, keenakan. Istirahat. Atau aspek lain juga umpamanya bagaimana mereka itu girahnya mempertahankan Islam, kemudian juga mereka itu menginfakkan apa yang dia miliki itu untuk agama. Itu luar biasa. Hari ini kan kita umpamanya di tetangga kita kelaparan, atau juga kadang-kadang ada aspek-aspek sosial yang perlu dibina, madrasah, jembatan, ataupun juga tempat-tempat umum, musala, masjid. Kadang-kadang tidak begitu termotivasi kita untuk ikut menyelesaikan itu. Sahabat Nabi, Masya Allah, Abu Bakar serahkan semua hartanya untuk agama. Kemudian Umar separuh hartanya untuk agama. Abdurrahman bin Auf itu pernah Nabi itu menyuruh sahabat yang lain, wahai sahabat, kamu pergi ke Abdurrahman bin Auf, kamu minta pinjaman sama dia. Sahabat tuh heran. Begitu sampai ke rumah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf ini lagi berselisih dengan istrinya. Yang dia selisihkan itu adalah istrinya ini memakai lampu terlalu terang, lampu tembok barangkali terlalu terang,
Sehingga nanti kan boros. Kalau telur terang itu kan boros minyaknya gitu. Sahabat bingung. Ini gimana saya mau meminta bantuan kepada dia, sementara dia masalah yang sepele itu saja sampai beradu argumen dengan istri dengan suaminya. Balik kepada Nabi. Kata Nabi, kamu minta lagi. Ini karena perintah Nabi, maka sahabat tadi beranikan diri untuk menyampaikan apa yang diinginkan Nabi, karena ini untuk peperangan gitu, untuk peperangan. Oh, sehingga begitu disampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, ternyata tidak seperti itu. Dia itu kalau untuk agama habis-habisan. Baik. Silakan kamu ambil kuda saya sekian, kamu bawa unta saya sekian, kamu bawa perlengkapan ini, dia sumbangkan banyak sekali. Sementara untuk kehidupan mereka sangat sederhana saja. Makan sederhana barangkali, peralatan sederhana, tapi untuk agama dia habis-habisan. Nah, ini barangkali yang sulit kita tandingi sekarang ini. Kalau betul. kita kan lebih banyak bagaimana hidup kita enak, kemudian rumah kita mewah dan lain. Dan sejauh mana di tengah kondisi hari ini kan Pak, begitu banyak juga orang yang kemudian menceritakan di sosial media kadang dengan kondisi kehidupan keluarganya masing-masing. Ketika istri misalkan merasa tidak terpenuhi dan lain sebagainya, maka bicara mengenai emansipasi dan lain sebagainya, ataupun juga sebaliknya. Tapi terlepas dari itu semua, kadar keimanan itu sendiri kan memang kita patut akui luar biasa begitu. Dengan kondisi kadar keimanan kita hari ini Pak, apa yang sebenarnya mungkin kalau kita mendengar hal-hal yang tadi sudah disampaikan ataupun juga yang sudah kita baca dan kita dengar begitu ya, semua rasanya hal yang begitu menakjubkan, tapi ketika untuk proses prakteknya di dalam kehidupan sehari-hari di kondisi hari ini begitu sulit rasanya, apa yang sebaiknya kita lakukan begitu Pak? Ya, betul. Jadi barangkali kita kalau meniru kehidupan mereka sekian persen itu kan sulit. Betul. Apalagi dengan kondisi sekarang. Minimal kita ikutilah langkah jejak mereka. Apa yang bisa kita ikuti, umpamanya mereka gimana ibadahnya, bagaimana aspek keimanannya, bagaimana dia semangatnya dalam beragama. Jadi maksud saya ketika kita tidak bisa meniru secara keseluruhan, barangkali nggak bisa kita sulit. Mereka kan generasi awal dididik Nabi. Maka apa yang bisa kita tiru, kita tiru. Tapi paling nggak kita jangan lepas daripada jalan para anbiya, jalan para sahabat, jalan para salafus shalihin, jalan orang-orang yang memuliakan Allah. Maka nanti kalau kita satu jalan dengan mereka, insya Allah kita akan digolongkan dengan mereka juga. Karena kan jalan Nabi itu man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi barang siapa yang meniru satu kaum, kehidupannya dia tiru, dia ikuti, maka nanti Allah akan kumpulkan bersama kaum tadi. Minimal kita senang dengan para sahabat, kita cintai sahabat, kita pahami bagaimana sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita berusaha menirunya, walaupun sedikit demi sedikit atau sekecil mungkin apa yang bisa kita tiru, maka itu lebih baik daripada kita tidak mengenal kehidupan mereka barangkali. Apalagi sampai mencela begitu ya. Apalagi sampai mencela. Jadi banyak di dalam riwayat-riwayat itu, dalam hadis-hadis Nabi, bahkan Allah sendiri dalam Al-Quran itu mengutuk orang-orang yang mencela para sahabat. Karena memang bukan hanya kadang-kadang dari kaum orientalis, bahkan kadang-kadang dari kaum muslimin juga yang berpikiran entah apa, kadang-kadang ada juga yang mencari keburukan-keburukan para sahabat. Betul. Padahal sahabat ini kan manusia biasa, dia bukan Nabi. Dia orang awam juga, ada yang hafal hadis itu cuma sedikit saja, ada yang hafal Quran itu cuma sempat belajar sedikit saja, kemudian dia meninggal dunia karena syahid gitu. Nah, tapi semua mereka diridai Allah. Minimal kita tidak mencela mereka dan kita jadikan mereka cermin dalam kehidupan kita. Siang mereka bagaimana, malam mereka bagaimana dengan kita begitu. Sementara mereka sudah berada di jannah yang penuh dengan kenikmatan, di surga-surga Allah, di taman-taman surga begitu. Betul, artinya memang kembalikan lagi kepada kadar diri kita sebelum kita melakukan pencelaan, terutama kepada para wali Allah, dan dalam hal ini apalagi para sahabat dan juga Rasulullah begitu. Tapi kalau kita bicara mengenai kehidupan pada zaman dahulu kan Pak, memang
Itu tadi luar biasa dalam hal ekonomi lah bisa dibilang. Para sahabat ada yang memang juga dinyatakan kaya raya, tapi luar biasa dalam segi berinfak ataupun juga sedekah. Ada juga yang bahkan begitu kesulitan. Nah, dalam tengah kesulitan ini sendiri kan mungkin cukup memiliki kesamaan, terutama kita di masa pandemi. Ada mungkin beberapa dari kita yang mengalami kesusahan terutama di masa pandemi begitu ya. Artinya sejauh mana kadar keimanan kita untuk bisa mentauladani para sahabat pada saat itu begitu dengan kondisi rasa kebersyukuran yang kemudian juga dimiliki. Betul sekali Mas Gusti. Sahabat Nabi tadi kondisinya kan beda-beda. Ada yang kaya, Betul. Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Betul. Sayyidina Utsman dan lain-lain. Ada juga yang kondisi ekonominya tuh biasa-biasa saja atau miskin lah. Taruhlah umpamanya Abu Hurairah, dia kan kehidupannya sangat sederhana sekali, kemudian barangkali banyak miskinnya gitu. Kadang-kadang ketika lapar kan cuma diganjal dengan batu saja perutnya gitu untuk menahan lapar. Tapi dia penuntut ilmu yang luar biasa. Nah, ada cerita menarik kaitannya dengan kekinian itu. Bagaimana kita, apalagi sekarang kan pandemi, kemudian juga sekarang kita kadang-kadang ada korban, ada banjir dan sebagainya. Bagaimana Betul. kita berbagi dengan sesama. Ada satu cerita menarik dari para sahabat. Pernah sahabat, siapa namanya ya, para sahabat itu dia dalam sebuah peperangan. Dia mencari sepupunya dalam peperangan Yarmuk. Dia cari sepupunya. Ketemu sepupunya itu. Dia mau kasih air sama sepupunya itu. Karena keadaannya, kondisinya dalam peperangan itu sangat sangat lelahkan dan sakit. Betul. Gitu. Ketika dia bawakan makanan, dia bawakan minuman kepada sepupunya tadi. Ketika mau diminumi, dengan isyarat dia tolak. Dia katakan dengan isyarat yang sana itu lebih memerlukan daripada saya. Kemudian air tadi dibawa lagi ke tempat yang kedua. Begitu juga ketika air dan makanan tadi mau dimakankan kepada yang sahabat kedua tadi, dengan isyarat dia tolak lagi. Seolah-olah yang di pojok sana itu berteriak, dia lebih memerlukan daripada saya. Maka dibawa lagi ke sana. Jadi air itu berputar, makanan itu berputar, sampai tidak ada yang sempat mencicipin, sampai semuanya itu syahid. Ini artinya dia itu memuliakan orang lain, itu mengalahkan diri sendiri. Zuhud itu tadi. Baik, luar biasa. Dan ya, kita kan nggak bisa begitu. Nggak mungkin gitu mungkin. Ya. Bisa jadi kalau mungkin kita dapat di tengah kondisi kehausan, artinya ini yang diberikan oleh Allah pada saat saya kehausan gitu, tanpa memikirkan di tengah orang lain gitu. Begitu. Artinya memikirkan orang lain di sini pun juga menjadi bagian dari suri tauladan yang baik. Seringkali kita menganggap diri kita yang lebih penting dibandingkan dengan orang lain. Nanti ini juga mungkin akan ditanyakan Pak ya, sejauh mana sebenarnya prioritas di dalam kehidupan kita, apakah mendahulukan diri atau mendahulukan orang lain. Kita tetaplah bersama kami, karena usai jeda kami akan kembali di program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.